Jam 00.47 malam. Masjid itu kosong. Tapi ada yang masih bersujud. Dan ketika sajadahnya bergerak sendiri, suara itu berbisik pelan. Aku belum selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi tepat pukul 00.47 di sebuah masjid tua yang sudah lama jarang dipakai. Kisah tentang suara ketukan, tentang sajadah yang bergerak sendiri, dan tentang seseorang yang katanya belum selesai sholatnya. Siapkan hati kalian. Matikan lampu kalau berani. Dan dengarkan baik-baik. Malam itu angin tidak terlalu kencang. Tapi pintu masjid tua itu terbuka sendiri. Lampu dalam masjid hanya satu yang menyala. Berkedip, pelan, seperti hampir mati. Di saf paling depan, ada satu sajadah hijau terbentang. Padahal sejak maghrib, tak ada satupun jamaah. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Bukan dari pintu. Bukan dari jendela. Dari bawah sajadah itu, bulu kuduk langsung berdiri. Sajadah itu sedikit terangkat, seperti ada kepala yang sedang sujud terlalu lama. Lalu terdengar suara napas berat, patah-patah, seperti orang yang menangis sambil menahan sakit. Dan dalam gelap itu, terdengar suara parau berbisik. Saf pertama masih kosong. Lampu mendadak padam. Gelap total. Namun anehnya, di tengah kegelapan, terlihat bayangan seseorang masih rukuk. Tulang punggungnya terlalu menonjol. Lehernya terlalu panjang. Dan ketika ia bangkit dari rukuk, kepalanya tidak menghadap ke kiblat. Pelan, sangat pelan, kepalanya berputar menghadap ke arah pintu. Ke arah orang yang melihatnya. Matanya putih semua. Dan ia tersenyum. Kenapa kalian pulang sebelum selesai? Tiba-tiba suara adzan terdengar. Tapi bukan dari toa. Dari dalam lantai kayu. Sejak malam itu, setiap pukul 00.47, ada bekas sujud baru di saf pertama. Basah dan hangat. Begitu kaki melangkah masuk, udara di dalam masjid terasa berbeda. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang berat. Seperti ada sesuatu yang ikut bernapas di ruangan itu. Lampu gantung tua menggantung diam. Cahayanya kuning pucat, redup, bergetar pelan. Setiap kali berkedip, bayangan tiang-tiang masjid bergerak seperti sosok yang sedang berdiri. Karpet sajadah memanjang sampai ke depan. Hijau tua, sudah kusam. Beberapa bagian tampak lebih gelap, seperti bekas sesuatu yang pernah menetes dan tak pernah benar-benar kering. Langit-langit kayu mengeluarkan bunyi retak kecil. Krek, krek. Padahal tidak ada angin. Jam dinding di atas mimbar berdetak keras. Tik, tok, tik, tok. Suaranya terlalu jelas. Seolah tidak ada suara lain yang diizinkan hidup di dalam masjid itu. Aroma kayu tua bercampur bau lembab menyeruak. Tapi di antara bau itu,
Ada sesuatu yang aneh. Seperti bau tanah basah. Seperti bau kain yang lama terkubur. Di saf pertama, suasananya terasa paling berat. Udara di sana lebih dingin. Lebih sunyi. Lebih padat. Jika berdiri terlalu lama di situ, dada terasa sesak. Seperti ada yang memperhatikan dari jarak sangat dekat. Dan ketika seseorang mencoba melangkah mendekati sajadah paling depan, suara lantai kayu berbunyi panjang. Kreet. Padahal langkahnya pelan. Lalu tiba-tiba, semua suara berhenti. Jam dinding berhenti berdetak. Lampu berhenti berkedip. Masjid menjadi hening total. Hening yang tidak wajar. Hening yang terasa, seperti menunggu sesuatu bergerak. Dan di tengah keheningan itu, terdengar satu suara napas. Bukan dari belakang. Bukan dari samping. Dari depan. Tepat di saf pertama. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk ke masjid setelah lewat tengah malam. Lampu sering mati sendiri. Dan saf pertama, selalu terasa lebih dingin dari yang lain. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara sujud terlalu lama. Suara kain bergeser pelan. Dan bisikan lirih yang sama. Aku belum selesai sholat. Namun tak ada satupun yang berani memastikan. Karena setiap kali jam menunjukkan pukul 00.47, jam dinding masjid berhenti berdetak. Dan keheningan itu kembali. Seolah menunggu siapa lagi yang akan datang. Dan pulang sebelum selesai. Sahabat semua, bagaimana menurut kalian cerita malam ini? Kalau kalian berada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa. Jangan lupa like dan dukung channel ini supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah misteri lainnya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.